Apa kabar listeners? Semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua ya. Mimin akan melanjutkan kisah novel romantis menunggumu di sini. Buat yang sudah tidak sabar, yuk langsung saja menuju ke videonya. Di sekitar gedung-gedung di pusat kota, pekerja berkerah putih berdesakan di depan jendela dari lantai atas untuk mengambil gambar dengan ponsel mereka. Asap dari jalan Wufang bergulung-gulung, dan orang-orang di dalam dengan putus asa berlari keluar, sementara orang-orang di luar melihat bersama. Jalanan penuh sesak. Sukin berjuang untuk menerobos kerumunan dan merapat ke gang. Para pemadam kebakaran dan tentara telah menarik garis polisi dan berteriak pada para pejalan kaki yang mengambil gambar. Semua orang menjauh. Buka ruang. Bagaimana denganmu? Kenapa masuk dengan terburu-buru? Sukin berkata, saya seorang dokter. Pemadam kebakaran kurus itu melihatnya dengan curiga. Dari rumah sakit mana? Sukin menjawab, Akademi Militer Ketiga. Pihak lain mengangkat garis polisi, Sukin membungkuk dan masuk ke dalam gang. Beberapa kendaraan yang menghalangi jalan terguling di sisi jalan, dan mobil pemadam kebakaran telah masuk ke dalam blok. Para pemadam kebakaran menyemprotkan air dari deretan rumah-rumah dengan senjata air bertekanan tinggi. Bau hangus yang lembab melingkupi asap hitam, dan mata Sukin berair. Jalan Wufang adalah rumah-rumah tua dengan banyak struktur kayu, ditambah dengan deretan rumah, ruangannya sempit dan padat, dan api menjalar dengan sangat cepat. Meskipun 4 truk air bertekanan tinggi sedang beroperasi, situasi kebakarannya belum melemah. Sebagian besar penghuni telah dievakuasi. Dan hanya pemadam kebakaran yang tetap berada di garis depan. Para kapten pemadam kebakaran dan instruktur dari beberapa skuadron terdekat berkumpul untuk melihat peta topografi. Truk pemadam kebakaran berada di jalan utama blok, dan api telah menjalar ke dalam. Area dalam sebagian besar berupa gang sempit dan jalan yang sempit. Truk pemadam kebakaran tidak dapat masuk dan hanya dapat mengandalkan senjata air untuk disemprotkan. Song Yan mengusulkan, kirim 1 tim masuk untuk memadamkan api. Kapten pasukan pemadam kebakaran Jalan Wufang menganggapnya tidak sesuai, saya keberatan. Kemudian Song Yan balas menjawab, kenapa? Banyak rumah di sini memiliki potensi bahaya keselamatan. Jika api berkobar lagi, mudah bagi balok untuk runtuh dan lantai ambruk. Masuklah dan itu terlalu berbahaya. Selain itu, koresponden telah menyelidiki sekitar. Setiap keluarga lengkap dan tidak ada yang tinggal di dalam. Tidak perlu mengambil risiko. Kapten skuadron lain berkata, saya setuju. Song Yan menggelengkan kepala dan menunjuk ke peta. Lihat, area ini sekarang terbakar, rumahnya berstruktur beton bata, dan belum terkendali. Anda bisa masuk lebih dalam, dari area ini. Jari Song Yan mendorong dan menunjuk ke area yang bersebelahan dengan area yang terbakar. Kayu ini semuanya dari periode Republik Tiongkok. Begitu api menjalar ke sini, akan terlambat. Pada saat itu, area yang terkena dampak akan 2 kali atau bahkan lebih besar dari yang sekarang. Mungkin benar-benar tidak terkendali. Selain itu, ada lagi. Song Yan tersenyum, banyak orang asing tinggal sendirian di gedung ini, bahkan jika ada 1 atau 2 yang terjebak, tidak ada yang akan menemukannya. Wajah semua orang menjadi serius, dan instruktur segera memutuskan, seperti kata Song Yan. Berkumpullah. Beberapa tim merencanakan rute mereka sendiri, dengan cepat memakai peralatan pemadam kebakaran, dan masuk ke dalam adegan kebakaran di bawah perlindungan senjata air bertekanan tinggi. Ketika Sukin berlari ke sana, dia melihat Song Yan menghilang di balik api dan asap. Pita peringatan kuning di pakaiannya berkedip-kedip di tengah asap hitam dan menghilang. Gelombang panas berputar-putar dan asap terbakar. Sukin batuk dengan hebat sambil menutup hidungnya, dan mundur sekitar beberapa meter.
Wajahnya terbakar terasa sakit oleh gelombang panas, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika petugas pemadam kebakaran masuk lebih dalam ke dalam api. Tidak lama setelah masuk, tiba-tiba terdengar ledakan. Instruktur Suo Jun meraih interkom, "Song Yan. Song Yan. Apa situasinya?" Interkom ditekan 2 kali, dan terdengar tawa, ada tangki gas yang meledak. "Kenapa, takut saya mati?" Suo Jun tak bisa berkata-kata, "Kamu sialan, bertindaklah sedikit lebih serius. Sampai jumpa." Tidak ada perintah masuk ke dalam ruangan. Song Yan berteriak dan mengarahkan anggota tim untuk memadamkan api. Para pemadam kebakaran tersebar di sekitar ganggang berliku dan membawa alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Di hadapan lautan api, semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan sabuk isolasi agar api tidak merambat. Pada saat itu, terdengar tangisan lemah dari seorang pemuda, "Tolong!" Song Yan yang pertama mendengarnya, mengangkat tangan dan memberikan perintah, dan orang-orang di sekitarnya berhenti, memegang telinga mereka untuk menilai dengan napas di tengah desingan yang memercik. Suara itu perlahan-lahan menjadi jelas, "Tolong! Tolong, ada yang butuh tolong! Anjing!" Song Yan mengumpat dan berteriak, "Cari tahu semuanya, temukan!" Yang Ci pertama kali menemukannya, "Di sana." Song Yan bertanya, "Di arah mana?" Yang Ci menjawab, "Arah jam 11. Seorang pemuda miring di jendela perampokan di lantai ketiga gedung yang terbakar meminta tolong dengan lemah. Dia menangis saat melihat Song Yan, "Selamatkan saya, tolong bantu saya." Xiao Ge berlari mendekat, "Tim Song. Saya dan Jiang Yi akan masuk menyelamatkan orang." Song Yan melirik gedung itu dan membuat penilaian, "Tidak. Gedung ini disewakan dalam bentuk kamar-kamar kecil. Jika setiap penyewa memiliki tangki gas, Anda tidak akan kembali jika diberi 10 nyawa." Saat dia berkata demikian, angin kencang datang, dan asap hitam memancar keluar dari jendela seperti awan hitam. Orang-orang di lantai atas menjadi sunyi. Song Yan segera melepaskan pakaian pemadam kebakaran. Dia berkeringat, tetapi suhu tinggi dengan cepat menguapkan keringat di tubuhnya. Jiang Yi terkejut, "Tim Song, Anda dihukum karena Anda melepas baju pemadam kebakaran terakhir kali." Song Yan meliriknya, "Kami hanya ada beberapa orang, siapa yang berani berbicara?" "Mengerti?" Semua orang bungkam. Song Yan meraih saluran air di dinding dengan tangan telanjangnya dan naik ke lantai ketiga 2 atau 3 kali. Memandang ke dalam, pemuda itu pingsan. Jendela anti-maling yang dipanaskan oleh api, Song Yan meraihnya dan menggoyangkannya dengan keras, mengeluarkan debu. Song Yan menempel di dinding luar, menginjak papan AC, satu kaki menekan pipa air, dan membungkuk sambil berteriak, "Tali!" Xiao Ge melemparkan 2 tali berturut-turut. Song Yan mengikat jendela pengaman dengan tali, "Baik." 7 atau 8 pemadam kebakaran di lantai bawah menarik tali dan berusaha keras. 1, 2, 3. Seluruh baris jendela anti-maling jatuh dengan sunyi, dan Song Yan dengan cepat menghindar, berputar di udara, dan menginjak pelindung hujan jendela sebelah. Song Yan menginjak dinding dan dengan sedikit usaha berbalik ke lantai ketiga. Suhu tinggi di dalam ruangan seperti panci pengukus, dan asap hitam memenuhi. Dia merapatkan mata, mengencangkan pinggang pemuda itu dengan tali, dan mengikat ujung lainnya ke tepi jendela di dalam ruangan, mengirimnya turun. Yang Ci menangkap pemuda itu dan segera membawanya keluar di punggungnya. Song Yan hendak berbalik dan turun tangga. Papan pintu terbakar dan lidah api menjalar ke ruang kecilnya. Song Yan melirik tangki gas di pojokan dan berteriak ke bawah, "Cepat pergi!" Dia berguling ke balkon dan meraih tali untuk menurun dengan cepat. Pada saat yang sama, terjadi ledakan yang keras. Kaca, paduan aluminium, dinding, papan-papan meledak dengan sekali hantaman. Pinggiran jendela meledak dan Song Yan jatuh ke bawah. Ada ledakan beruntun di lokasi kebakaran, asap perlahan-lahan berkurang, dan lebih banyak pemadam kebakaran membawa alat pemadam kebakaran untuk memberikan dukungan. Tiba-tiba,
seorang petugas pemadam kebakaran bergegas keluar dengan seorang pemuda di punggungnya. "Di mana dokter? Siapa yang tahu pertolongan pertama?" Sukin segera melangkah maju. "Saya." Wajah yang hitam dan abu-abu, dan dia melihat ke atas untuk melihat Sukin dan membeku sejenak. Sukin juga mengenalnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghiraukannya. "Cepat letakkan orangnya." Yang Ci segera meletakkan orang itu di tanah. Sukin dengan cepat memeriksa pupil dan arteri karotidnya. Kehilangan napas. Sukin mengangkat dagunya, menggali kapas di hidungnya, dan membuka mulutnya untuk membersihkan serpihan handuk di mulutnya. Kemudian dia melepas kancing kerah kemejanya dan dengan tenang berkata, "Di sini. Serahkan padaku, kamu pergi." Yang Ci ragu sejenak dan segera kembali masuk ke dalam api tanpa berbalik. Sukin bangkit dengan berlutut dan mulai melakukan pernapasan buatan dan resusitasi kardiopulmonal pada orang yang tak sadarkan diri. Barulah saat rekan-rekan medisnya datang, dia menyerahkan orang yang tak sadarkan diri itu kepada mereka. Pada saat ini, api sudah di bawah kendali. Song Yan dan mereka keluar. Semua orang sangat kotor, dan wajah mereka hitam dan abu-abu. Sukin berdiri di tepi jalan dan memandang Song Yan. Pada suatu saat, matanya bergerak dan menyentuhnya, lalu pergi tanpa tinggal. Kelompok pemadam kebakaran lain masuk untuk memeriksa jika ada api yang belum terpadamkan. Tim pertama pemain yang kembali pertama datang untuk istirahat di dinding atau mobil pemadam kebakaran, berdua atau 3 orang. Beberapa memiliki pikiran untuk menyiram mata mereka dengan air, sementara yang lain terlalu lelah dan tidur. Song Yan duduk di tanah bersandar pada tiang telepon, menuangkan air ke mulutnya dengan kepala terangkat, dan tenggorokannya naik turun. Tanah penuh air dan lumpur, dan dia tidak peduli. Bagaimanapun juga, pakaiannya kotor dan tidak berbentuk, seperti dia ditarik dari tumpukan abu batu bara, dan tampaknya diinjak oleh ratusan orang pada saat yang sama. Tapi, dia benar-benar sangat tangguh. Sukin berdiri di jalan dan juga tidak bersih. Dia memandang Song Yan tanpa berkedip melalui para pemadam kebakaran dan semprotan air. Song Yan menaruh botol air, dan matanya juga turun, melihat Sukin. Dia menatapnya selama beberapa detik, dan tiba-tiba sudut bibirnya, dengan pandangan yang menarik, mengangkat dagunya padanya, mengangkat alisnya, dan mengeluarkan suara peluit sekali lagi. Seperti menggoda sosok aneh di pinggir jalan. "Song Yan!" Suo Jun berhenti minum dan suaranya meninggi. "Menggila lagi!" Song Yan tidak peduli, dan jari tebalnya meremas dagunya dan menghapus noda air. Suo Jun tersenyum pada Sukin, "Nona, maafkan, dia memang seperti itu, bukan niat jahat." Sukin langsung menuju Song Yan tanpa menjawab. Song Yan mengerutkan kening sedikit, menatap Sukin, melihatnya, dan akhirnya berdiri, mengelus pantatnya, dan berjalan ke arahnya. Sukin berbalik dan berjalan ke sisi jalan, tetapi Song Yan melewati dan berjalan menuju mobil pemadam kebakaran. Ya, dia sangat memikat. Sukin berhenti setengah jalan dan menoleh. Dia melompat ke dalam truk pemadam kebakaran yang tinggi, meninggalkannya dengan wajah yang dingin dan tersenyum. Truk pemadam kebakaran bergerak perlahan-lahan. Wajah Sukin merah dan putih sejenak, dan begitu panas sehingga dia mungkin dipanggang oleh udara panas di sekitarnya. Sukin berjalan perlahan keluar, truk pemadam kebakaran bergerak keluar, berjalan berdampingan sejajar, tidak ada yang melihat siapapun. Keluar dari jalan Wufang, seorang pemuda dengan kaos merah menyumbat jalan truk pemadam kebakaran, "Berhenti. Semua orang, berhenti untukku." Sopir menghentikan mobil. Beberapa truk pemadam kebakaran berhenti satu persatu dan diblokir di lorong. Pemuda itu marah dan berjalan mundur maju di sepanjang beberapa truk pemadam kebakaran. Dia terus menunjuk petugas pemadam kebakaran di dalam mobil. "Kamu, sialan, kamu!" Dia menunjuk ke Porsche terbalik di pinggir jalan, pipinya memerah dan leher tebalnya. "Siapa yang mengangkatnya?" Song Yan duduk di kursi depan, tangan kanannya ada di luar jendela, tangannya penuh dengan gelembung darah dan goresan.
Dia sedikit miring, menjulurkan kepala dari mobil, dan berkata, Laozi yang mengangkatnya. Ada masalah. Saat dia mengatakan ini, bibirnya sedikit menggantung, tetapi sulit untuk mengatakan dia sedang tersenyum. Kaos merah itu tidak mengharapkan seorang petugas pemadam kebakaran bisa begitu tegas. Dia bergerak dengan jarinya, kamu turun padau. Song Yan membuka pintu mobil dan melompat keluar dari mobil. Dia melepaskan baju pemadam kebakarannya, dan di dalamnya ada jaket hijau militer yang basah kuyup, dan dia bersandar pada tubuh yang kuat dan tinggi. Melewati Sukin, meninggalkan bayangannya. Song Yan berjalan ke depan dan sedikit mengangkat dagunya. Kaos merah itu lebih pendek darinya, dan lengannya dan kakinya yang kecil lebih kurus darinya. Melihat semangat jahatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan dengan berani berkata, tahukah kamu siapa aku? Jika kamu ingin meminta maaf kepadaku atau memberikan ganti rugi, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu akan menunggu untuk dipecat. Song Yan menatapnya, dan kaos merah itu merasa bersalah sedikit, dan berkata dengan marah, lihatlah plat nomor ini, apakah kamu mengenal aku? Song Yan tersenyum, dan tiba-tiba berbalik dengan tendangan, menendang mobil dengan bunyi bising, dan menimbulkan cekungan pada plat nomor. Wajah kaos merah itu memerah, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia hanya menunjuk padanya dan mengulanginya, kamu tahu siapa aku? Song Yan maju dan mendekat, aku tidak peduli siapa dirimu. Melewati lorong pemadam kebakaran dan membakar api selama 10 menit untuk pemadaman 2 jam, membakar 78 rumah. Apakah itu benar? Tidak ada yang tewas tidak membakar ke rumah kayu. Area itu menyebabkan bencana serius untuk mengungkapkan judul mobilmu yang rusak. Jika aku kamu akan meremas ekor dan menggelindingkannya ke samping. Dia mengakhiri tanpa ragu dan melirik kaos merah itu, Distrik Nancheng, pasukan pemadam kebakaran Shilitai, Song Yan, pengaduan. Kaos merah itu tetap berdiri, terbelalak. Song Yan melangkah ke truk pemadam kebakaran, meraih pegangan, dan dengan mudah melompat ke dalam mobil. Mobil itu mulai berjalan dan pergi. Sukin berdiri di tempat dan dengan tenang menyaksikan monster merah itu pergi. Hatinya terguncang oleh angin. Setelah begitu banyak tahun, sifat temperamentalnya sama sekali tidak berubah.